Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua, dan selamat sangat malam untuk Anda yang di Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Arif RH, dan posisi saya saat ini sedang berada di Belgia, tepatnya di kota Brussel, di sebuah taman di mana Anda bisa melihat salah satu bangunan yang cukup indah di sini. Ya, dalam kesempatan kali ini saya mau berbagi satu tema yang sudah lama mau saya buat, tapi selalu ragu-ragu karena temanya rada serem ya. Tema yang mau saya bahas pada kesempatan kali ini judulnya adalah misteri kematian. Ya, kalau misalkan Anda membahas soal kematian atau membicarakan tentang kematian, tentunya Anda akan mengurungkan untuk membahasnya, karena itu tema yang kalau bisa udahlah jangan dibahas gitu ya. Dan sampai hari ini pun saya yakin setiap dari kita bertanya-tanya kira-kira kematian itu nanti bagaimana, prosesnya seperti apa. Setiap orang akan mengalami ketakutannya sendiri-sendiri. Dan kalau misalkan kita telusuri semua ketakutan di dalam hidup kita, sebenarnya ujung-ujungnya adalah takut mati ya. Apapun itu, ketakutan itu ujung-ujungnya adalah takut mati. Sehingga boleh dikatakan, apabila seseorang berhasil berdamai dengan rasa takut dengan kematian, maka hampir seluruh ketakutannya akan hilang. Jadi kuncinya makanya berdamai dengan kematian. Nah, teman-teman semua, saya pun masih bertanya-tanya tentang kematian itu sendiri. Jadi saya membahas seperti ini bukan berarti saya tahu sepenuhnya, tidak. Tetapi yang saya bahas di sini adalah setelah saya amati sekeliling, saya amati, saya belajar, saya menyimpulkan bahwa kematian adalah sebuah keputusan. Keputusan ini adalah, yang saya maksud adalah keputusan dalam tanda kutip ya. Keputusan itu dalam tanda kutip, keputusan itu adalah keputusan yang tidak disadari, unconscious decision. Saya sebut decision tanda kutip. Supaya Anda lebih mudah memahaminya, saya berikan contoh sederhana. Tentunya Anda sudah pernah bermain game ya, game komputer atau game di laptop ya, atau apapun ya game. Saya bertanya kepada Anda, kira-kira game apa yang menarik untuk dimainkan ya, game apa yang menarik untuk dimainkan. Tentunya banyak macam-macam game ya, ada yang suka game Flappy Bird, ada yang suka game Angry Bird atau apapun nama gamenya. Tetapi yang saya maksud adalah bukan nama gamenya, tetapi karakter gamenya. Saya menyimpulkan bahwa game ya, game komputer yang asik untuk dimainkan adalah game yang tidak terlalu sulit dan game yang tidak terlalu gampang. Ketika Anda memainkan game komputer yang terlalu sulit untuk Anda jalani ya, sulit sekali memainkan game itu ya, baru start udah kalah, start kalah, Anda malas memainkannya karena terlalu sulit. Begitu pula kalau Anda memainkan game yang terlalu gampang, Anda menang lagi, dan begitu mudahnya Anda menang, Anda jadi malas, jadi jenuh memainkan game itu. Makanya dalam semua game, selalu level selanjutnya ke tingkat kesulitannya lebih tinggi, karena itu yang membuat kita tidak jenuh memainkan game. Nah, hidup itu seperti kita memainkan game. Saat Anda menjalani hidup, sebenarnya Anda berada sebuah permainan bernama kehidupan. Game itu bernama kehidupan. Ketika seseorang menganggap bahwa hidupnya sangat sulit untuk dijalani, game yang bernama hidup Anda terlalu sulit, tanpa sadar ya, di kedalaman diri Anda, bahkan Anda mungkin tidak sadar, Anda memutuskan untuk menyudahi game itu. Dan beberapa orang sudah nampak dengan tindakan nyata, misalnya bunuh diri. Tetapi ada beberapa orang yang dia bunuh dirinya secara esensi di dalam, sehingga akhirnya mati udah. Dia dengan proses yang kita nggak tahu, entah itu melalui proses yang enak atau tidak enak, yang normal atau yang tidak wajar, akan mengalami hal itu. Itu ya. Tapi juga sebaliknya, kalau misalkan seseorang menganggap hidup itu terlalu gampang ya, udah terlalu semuanya ada, tidak ada tantangan lagi, tidak ada masalah, maka hidupnya mulai jenuh. Coba deh Anda amati orang tua Anda, nenek-nenek, kakek Anda yang sudah ngomong, wah ayem ya, anak udah sekolah, ya semuanya sudah selesai, sudah tidak ada lagi yang dia mau kejar lagi. Biasanya hidupnya nggak lama. Ya jadi, pada saat kita sudah merasa hidup ini terlalu sulit, atau kita merasa ini hidup terlalu gampang, kita perlu waspada. Karena di dua keadaan itu, tanpa kita sadari,
kita membuat sebuah keputusan untuk mengakhiri hidup dengan satu cara-cara yang kita tidak tahu bagaimana perwujudannya. Mungkin ada beberapa dari Anda yang sedikit tidak setuju dengan yang saya katakan, tapi saya percaya bahwa setiap takdir Tuhan ada unsur keputusan kita. Jadi tidak mutlak sepenuhnya kita itu menjadi sebuah korban dari rencana Tuhan, bahkan termasuk kematian kita punya satu andil, ya, termasuk keputusan yang tidak disadari sebagai faktornya. So bagaimana? Jadi kita bisa ambil hikmahnya begini. Di saat saya merasa hidup saya lagi ada masalah, ya, atau Anda merasa hidup Anda sedang merasakan sebuah persoalan, Anda bisa melihat bahwa itu adalah cara kehidupan supaya Anda tetap tidak bosan di sini. Karena masih ingat ya, ketika game sudah dianggap terlalu mudah, terlalu gampang, Anda bosan. Jadi persoalan adalah sebuah pesan bahwa Anda itu masih punya kesempatan untuk masih hidup lebih lama gitu. Dan bagi Anda yang hidupnya sudah terlalu nyaman, berarti saat ini Anda coba buat sebuah impian-impian, plan ke depan, sehingga selalu di-upgrade tujuan-tujuan hidup itu, sehingga Anda merasa ada yang perlu dikerjakan lagi. Karena ketika sudah Anda merasa misi Anda sudah selesai, sudah tidak ada lagi yang dilakukan, ya selesai sudah. Anda sudah merasa di sini tidak menarik dan Anda akan pindah ke dimensi selanjutnya yang mungkin di sana tantangannya lebih menarik. Jadi ujung-ujungnya dari pembahasan kita adalah hidup adalah sebuah keputusan. Dan sisanya dibalik nanti setelah mati bagaimana, tetaplah sebuah misteri. Baik teman-teman semua, mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini memberikan Anda satu inspirasi renungan tentang kehidupan. Bagi Anda yang sedang punya masalah, Anda mensyukuri masalah adalah sebagai jalan kehidupan untuk memberikan kesempatan Anda hidup lebih lama. Dan bagi Anda yang hidupnya terasa hampa, mulailah membuat rencana-rencana, membuat target, membuat impian yang membuat Anda merasa bahwa Anda di sini punya tugas, punya sesuatu yang perlu Anda lakukan, sehingga Anda punya kesempatan hidup lebih panjang lagi. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.